Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 11 yang saya cintai, saya banggakan. Mari hari ini, hari Ahad tanggal 20 Februari, kita teruskan pelajaran kita, yaitu Syariat Islam. Hari ini kita akan menyelesaikan latar belakang adanya modernisasi Islam, dan nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh-pengaruh atau dampak bangsa Barat di bidang politik dan ekonomi. Sedikit saya singgung kemarin bahwa kaitannya tentang masalah politik, bahwa rakyat yang dijajah oleh bangsa-bangsa Barat ternyata memang sekian ratus tahun tidak bisa berkembang atau mengembangkan diri untuk memimpin bangsanya. Itu yang paling dominan, kelihatan sekali. Jadi dibuktikan bahwa memang bangsa-bangsa terjajah itu sangat terkekang, baik itu pendidikannya maupun segala gerak politiknya maupun dalam organisasinya. Ini menjadi catatan sejarah latar belakang masalah bagaimana nanti para modernis mempunyai ide sehingga hal itu bisa terhapus total, tidak sampai berkepanjangan. Kemudian bidang ekonomi, bahwa selama para penjajah itu ada di negara-negara Islam, ternyata membuat sistem budak yang semakin meluas. Ya. Jadi sekian ratus tahun ketika negara-negara Islam di bawah kekuasaan negara-negara penjajah, orang Barat, Portugis misalnya, Spanyol misalnya, banyak mereka ditempatkan pada posisi yang pekerjaan-pekerjaan rendah, pekerjaan yang tidak pokok, katakan demikian. Ini membuat terpukulnya para modernis, betapa rendahnya Islam di hadapan orang-orang non-muslim. Ya. Maka mereka bangkit untuk merumuskan kembali supaya orang-orang Islam itu ada semacam satu ikatan yang kuat tentang pola pemikiran yang nantinya bisa menjunjung sama-sama, menjunjung tinggi Islam kembali secara bersama-sama. Maka pada akhir latar belakang disampaikan bahwa bagaimana untuk bisa mengangkat ide dan bisa kembali kepada norma-norma yang mulia, kejayaan Islam yang semakin didambakan dan kemuliaan umat Islam juga. Maka orang Islam harus saling tolong-menolong. Ini menjadi rumusan pertama. Jadi selagi umat Islam berpecah belah, tidak bisa rukun, maka persatuan dan kejayaan akan sulit dicapai. Karena satu rumpun kekuatan Islam ini akan menjadi tumbuh kembang jikalau para pemeluknya senantiasa ada kerjasama, tolong menolong, bahu membau, saling memberikan ide dan saling menemukan sebuah solusi. Itu adalah suatu anggapan atau ide yang paling diangankan oleh para modernis. Yang kedua, bahwa harus bisa membangkitkan bahwa umat Islam di dunia harus mempunyai pemikiran saling membangkitkan. Artinya apa? Dari satu negara ke negara lain harus bangkit dalam hal apapun. Politik misalnya melawan penjajah misalnya, harus bisa bangkit. Jangan sampai berhari-hari menjadi pesuruh, menjadi pegawai rendahan, menjadi para budak. Ini harus ada rasa saling bangkit sehingga ada kebersamaan untuk mencapai
peningkatan. Kemudian umat Islam harus senantiasa terus bersatu. Jadi dari berbagai negara, berbagai penjuru, persatuan harus selalu dikumandangkan. Maka para modernis ini membuat semacam satu edaran-edaran, misalnya majalah Al-Wusta misalnya, tali kekuatan misalnya. Ini menjadi suatu kunci bahwa di majalah Al-Wusta itu adalah bahwa umat Islam harus bersatu dalam menggalang kemajuan. Tidak boleh memikirkan diri sendiri. Artinya kalau ada negara lain yang masih menderita atau terbelakang, negara yang tadinya sudah maju harus saling memberikan masukan-masukan atau memberikan semacam bagaimana supaya negara tersebut yang terbelakang bisa maju, jangan sampai terus-menerus berkepanjangan. Kemudian semua tadi bahwa yang dirumuskan seperti persatuan, gaya bangkit, kemudian gaya saling membantu, ini akan diwujudkan dalam upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan umat Islam di dunia. Sehingga langkah ke depan diharapkan umat Islam itu adalah mempunyai standar ukuran yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi dibuktikan bagaimana umat Islam di seluruh dunia dikompak oleh para modernis supaya ada semangat untuk maju, sehingga ada yang disekolahkan militer, ada didatangkan para instruktur militer, para instruktur ekonomi, akhirnya negara-negara maju. Ini suatu langkah. Dia tidak mengapa seandainya mengambil instruktur dari negara-negara yang sudah sadar. Artinya apa? Tidak semua para penjajah yang sekian ratus tahun menjajah lalu ingin menjajah terus, tidak. Pasti ada satu dua yang sadar bahwa penjajahan adalah sesuatu yang bertentangan. Maka dari sini para modernis bisa mengambil para jenderal, para komandan-komandan yang dinilai sudah sadar akan kejelekan penjajah, maka dipanggil untuk nanti membina umat-umat Islam dari segi militer yang tadinya terbelakang. Ini contoh seperti itu. Maka itulah yang menjadi latar belakang semuanya itu bagi para modernis. Kemudian kita alih ke tokoh-tokoh membaru. Siapa-siapa mereka yang punya pemikiran untuk menjembatani atau membawa kemajuan bagi umat Islam. Karena tanpa ada tokoh-tokoh yang merangkul mereka, tokoh-tokoh yang menjembatani mereka, tidak mungkin mereka akan bisa maju. Karena tokoh ini harus berani. Seorang tokoh tidak hanya berdiri, tapi punya keberanian yang tinggi dan punya intelektualitas yang cukup maju. Jadi sekali dia menjadi seorang tokoh top, jadi seorang yang sudah menamakan dirinya jadi seorang tokoh, maka harus mempunyai bahwa niat khairun nas afa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini suatu komitmen. Jadi para tokoh ini tidak hanya kepingin dipuja, tidak, tetapi mereka punya niatan sesuai dengan petunjuk Nabi. Bagaimana seseorang ini akan punya nilai baik di hadapan manusia lain. Saya perkenalkan sekarang. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha sudah cukup sekian lama dia mempelajari tentang bagaimana negara Mesir. Sebenarnya dia bukan orang Mesir, tetapi ketika dia ke Mesir melihat betapa Mesir yang sekian besar negara ini rakyatnya terbelakang. Dan dia dulu lahirnya dia ada di Albania, di Yunani.
Tapi dia kemudian belajar di Mesir sampai dia masuk ke militer. Dari situlah timbul idealisme. Bagaimana dan dia mempelajari apa kekurangan Mesir sampai terjajah Napoleon Bonaparte sekian lama. Dia tahu bahwa kelemahan-kelemahan umat Islam di Mesir dipelajari. Baik, nanti kita sambung di waktu yang lain, bahwa setelah kita perkenalkan seorang pembaru dari Mesir, kita nanti akan berangkat ke pemberi yang lain. Anak-anak sekalian, saya beri 2 soal atau tugas. Sebutkan bagaimana untuk mengatasi keterbelakangan umat Islam. Yang kedua, apa maksud dan tujuan daripada diadakan organisasi? Oke, itu dijawab. Saya pikir saya dulu karena waktu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.